Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini yang sedikit mendung ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalani aktivitas-aktivitas pada hari ini di masa pandemi ini. Teman-teman, perkenalkan saya untuk menyampaikan materi tentang salah satu cabang disiplin ilmu hadis, yaitu ilmu ilal hadis. Selanjutnya kita akan memahami pengertian apa itu ilat. Ilat dimaknai sebagai beragam. Ilat dapat diartikan sebagai halangan, cacat, atau beban. Kemudian lebih kompleks lagi secara terminologis, ilal hadis itu dapat dimaknai ilmu yang membahas tentang samar-samar lagi tersembunyi dari segi kecacatan hadis itu sendiri. Karena kita tahu bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sikoh tanpa sadar ada kecacatan yang dinamakan mu'allal. Dari situ pentingnya kita mendalami, pentingnya kita memahami apa itu ilmu ilal hadis itu sendiri. Karena tidak banyak tokoh-tokoh yang bergelut di bidang ilmu ilal hadis itu. Karena secara tidak langsung ilmu ilal hadis ini kedudukannya lebih tinggi dari ilmu-ilmu hadis yang lain. Karena apa? Karena ilmu ilal hadis itu menentukan arah kesahihan hadis itu sendiri. Tokoh-tokoh yang mendalami ilmu ilal hadis itu sendiri ada Imam Bukhari, kemudian Daruqutni, dan Abu Hatim. Bicara ulama yang mendalami ilmu ilal hadis itu sendiri, mereka melakukan observasi, yaitu melihat jalan-jalan hadis, kemudian mereka melakukan mudzakarah, bertemu dengan para hufad. Mereka menyampaikan atau membacakan hadis-hadis itu para hufad. Tujuannya apa? Untuk membandingkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang cacat. Oleh karena itu, kedudukan ilmu ini sangatlah tinggi dari ilmu-ilmu hadis yang lain. Karena hanya para ulama yang mempunyai pemahaman cemerlang, mempunyai hafalan yang luas, yang bisa mendalami ilmu ilal hadis itu sendiri. Sementara objek-objek atau tempat-tempat ilal hadis itu terjadi itu ada 3. Yang pertama pada sanad. Dalam hal ini yang seharusnya hadis itu bersambung ternyata terputus pada sahabat, harusnya bersambung sampai pada Nabi. Kemudian yang kedua pada matan. Ilal hadis ini terjadi pada matan ketika ada hadis-hadis atau matan-matan hadis dimasukkan atau disisipkan ke matan hadis yang lain. Sanad-sanad pada hadis itu dimasukkan pada hadis yang lain. Bahkan yang nomor 3 bisa sekaligus sanad dan matannya. Untuk itu, memahami sebuah ilal hadis urgensinya sangatlah tinggi. Yang pertama adalah untuk nasihat beragama, yang kedua menjaga sunnah Rasulullah, yang ketiga membandingkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang cacat. Sementara itu, metode yang digunakan para ulama untuk menentukan apakah hadis ini sahih atau tidak adalah metode komparasi salah satunya. Metode ini dengan cara membandingkan hadis-hadis yang semakna, yang sanadnya itu sama, kemudian matanya sama, untuk melihat apakah dalam hadis-hadis itu ada sebuah kecacatan atau tidak. Bahwa kita tahu walaupun hadis-hadis sahih
yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang sikoh, belum tentu perawi itu sadar apa yang diriwayatkan itu ada kecacatan yang menjadikan sebuah konsekuensi bahwa hadis itu tidaklah sahih lagi, seperti itu. Maka dari itu pentingnya mendalami atau belajar ilmu ilal hadis adalah untuk apabila kita menyampaikan atau dakwah menggunakan sebuah hadis atau contoh hadis, kita bisa menggunakan contoh hadis yang benar-benar sahih, yang di dalamnya tidak ada cacat sekalipun. Pentingnya kita melihat sanad, pentingnya kita melihat matang, kemudian pentingnya melihat keduanya. Itulah merupakan fondasi atau indikator bahwa hadis yang kita sampaikan itu sahih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila saya mempunyai kesalahan, kekurangan dalam menyampaikan, mohon dimaklumi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.